Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Marliana Nuraini yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini dengan anggota kelompok lainnya yang beranggotakan yang pertama ada Alia Farah Sadikoh, dan yang kedua ada Aisri Rahayu, dan yang ketiga ada Muhammad Nur Fadilah, di mana akan memaparkan hasil diskusi atau kerja kelompok kami yang yaitu menerjemahkan flow map ke UML. Kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Fadilah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan permasalahan untuk terkait tentang ATM, di mana dua permasalahan yang difokuskan, yaitu ada yang pertama ada maintenance atau pemeliharaan, yang kedua ada replenishment atau pengisian ATM. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai use case diagram dari maintenance ATM atau pemeliharaan. Ada 4 entitas yang difokuskan dari pemeliharaan di sini, yaitu ada petugas maintenance atau scheduler, yang kedua ada petugas administrasi, yang ketiga ada pimpinan bank, dan yang keempat ada bagian arsip bank. Untuk aktivitas pertama, ada pengajuan pemeliharaan yang diajukan oleh petugas maintenance, di mana pengajuan pemeliharaan ini akan diajukan oleh administrasi dan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Bila pengajuan pemeliharaan diverifikasi, maka akan diterbitkanlah maintenance order yang akan diberikan ke petugas maintenance. Selanjutnya, bila petugas maintenance telah menerima ordernya, akan diterbitkan berita acara maintenance yang akan diterima oleh petugas administrasi. Setelah berita acara diterima oleh petugas administrasi, berita acara akan diinput ke database, lalu database akan memuat laporan maintenance yang dapat diakses oleh pimpinan bank dan juga oleh petugas arsip bank. Selanjutnya kita akan ke kelas diagram. Next. Baik, di sini ada bagian maintenance untuk scheduler atau petugas maintenance-nya, di mana pengajuan maintenance yang akan melakukan pengecekan atau verifikasi oleh administrasi. Bila diverifikasi oleh petugas administrasi, maka akan terbit maintenance order yang nantinya akan diterbitkanlah berita acara maintenance, lalu maka maintenance pun akan dilaksanakan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada maintenance administration atau petugas admin. Di sini admin akan melakukan login terlebih dahulu untuk ke menu utama, lalu akan mengakses pengajuan maintenance yang diberikan sebelumnya oleh petugas scheduler atau petugas maintenance-nya. Bila diverifikasi, maka pengajuan maintenance dapat dilanjutkan. Bila tidak, akan berakhir atau ditolak. Pengajuan maintenance ini akan diajukan ke petugas bank, maksudnya ke petugas petugas pimpinan bank juga. Lalu setelah maintenance order terbit, akan diberikan ke petugas scheduler. Nantinya bila scheduler telah menerima dari maintenance order, akan terbitlah berita acara maintenance, lalu berita acara maintenance akan diinput datanya ke database. Setelah itu, database akan memuat laporan maintenance tersebut. Next. Oke, ada leader. Leader atau pimpinan bank di sini hanya untuk melakukan login. Bila login selesai atau terverifikasi, maka akan lanjut ke menu utama. Lalu bila setelah ke menu utama, nanti dapat mengakses berkas laporannya melalui database. Next. Oke, di sini ada maintenance bank archive atau arsip bank. Di sini sama bila petugas arsip bank ingin mengakses laporan dari maintenance ordernya, dapat diakses melalui database, yaitu dilakukan login terlebih dahulu, melalui login lalu ke menu utama, lalu dapat mengakses berkas laporannya. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini ada gambaran untuk
sama seperti flow map, di sini akan ditampilkan bagaimana alur untuk sepenuhnya bagaimana pengajuan pemeliharaan dapat dilaksanakan. Oke, pertama ada scheduler, ada administrasi, ada database, ada pimpinan, dan bank. Untuk scheduler sendiri akan mengawali diagram di sini, yaitu dari pengajuan pemeliharaan, yang akan diajukan ke administrasi, dan administrasi akan melakukan validasi terlebih dahulu. Bila validasi tersebut ditolak, maka akan dikembalikan lagi ke scheduler. Jika pengajuan pemeliharaan disetujui, maka maintenance order akan diterbitkan dan diberikan ke scheduler. Scheduler bila telah menerima maintenance order tersebut akan menerbitkan berita acara maintenance yang akan langsung diberikan administrasi. Lalu, administrasi akan menginput data laporan tersebut ke database yang mana nanti akan direkam datanya atau disimpan, dan akses dan perekaman data tersebut dapat diakses oleh pimpinan dan juga arsip bank. Selanjutnya, kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri fungsinya untuk memuat konten-konten dari setiap entitas. Namun di sini ada entitas yang berbeda, yaitu petugas dan mesin. Juga ada user sebagai dari bagian untuk melakukan maintenance sendiri. Nah, petugas ini akan memuat NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, alamat, lalu telepon. Untuk petugas melakukan maintain, perlu diperlukan sebuah syarat-syarat yang diperlukan, yaitu ada nomor ordernya, tanggalnya, kode mesin, petugas 1, petugas 2, petugas 3, lalu tanggal isian. Petugas juga harus harus memiliki sebuah akun atau user yang memuat sebuah NIP dan juga password. Bila semua sudah lengkap, maka dapat dilanjut ke bagian mesin, di mana mesin sendiri memiliki konten atau ID yang di mana ada kode mesin, lokasi, spesifikasi, keterangan, tanggal isi berikut, tanggal cek berikut. Untuk petugas sendiri dapat diedit NIP segala kontennya, user pun dapat diedit kontennya, untuk maintain juga dapat diedit, ditambah ataupun dihapus. Untuk mesin pun dapat ditambah ataupun diedit, dihapus. Selanjutnya kita akan pindah ke permasalahan selanjutnya, yaitu di bagian replenishment ATM atau pengisian cash box di ATM. Oke. Replenishment ATM atau pengisian ulang ATM. Di sini terdapat 5 entitas yang difokuskan dalam permasalahan replenishment atau pengisian ulang ATM. Ada 5 entitas, yaitu petugas maintenance, administrasi, kasir, pimpinan bank, dan juga arsip bank. Untuk alurnya sendiri, dari pengajuan pengisian yang akan diajukan oleh petugas maintenance atau scheduler, yang nanti pengajuan tersebut akan diakses oleh petugas administrasi. Bila petugas administrasi melakukan verifikasi dan disetujui, maka akan terbitlah box cash order yang akan diberikan langsung ke kasir. Lalu kasir menerima box cash order dan akan menerbitkan sebuah berita acara untuk serah terima boxnya dengan petugas maintenance atau scheduler. Bila sudah berjalan lancar, berita acara serah terimanya, akan langsung petugas scheduler akan menerbitkan berita acara cash replenishment-nya ke bagian administrasi. Administrasi akan mencatat berita acara cash replenishment lalu menginput datanya ke bagian database. Nanti di database akan memuat laporan replenishment cash-nya. Laporan replenishment cash ini akan dapat diakses oleh pimpinan dan arsip bank. Saya next. Di sini ada replenishment untuk scheduler, di mana di sini ada pengajuan pengisiannya. Yang mana pengajuan pengisian tersebut harus dikonfirmasi dulu untuk ke admin,
ke administrasi dan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Bila diverifikasi akan terbitlah berita acara serah terima box yang akan dilakukan oleh scheduler dan juga kasir. Lalu ada berita acara cash replenishment yang langsung diterbitkan ke administrasi dan akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Lalu bila dikonfirmasi dan diverifikasi, maka dapat dilaksanakan. Selanjutnya. Selanjutnya ada replenishment bagian administrasi. Di sini administrasi melakukan login terlebih dahulu ke komputer, di mana komputer bila login berhasil maka akan pengajuan pengisian akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Bila diverifikasi maka akan langsung diberikanlah box cash order ke bagian kasir. Bila box cash order akan diberikan ke kasir dan bila setelah terjadinya berita serah terima box langsung diterima oleh scheduler, maka scheduler akan mengirimkan berita acara replenishment yang diterima oleh administrasi. Administrasi akan mencatat dan memverifikasi terlebih dahulu, lalu akan menginput datanya bila diperbolehkan dan maka akan terlaksana. Next. Replenishment leader. Leader sendiri yaitu dapat mengakses bagian login, mengakses menu utamanya dulu dengan cara login. Bila diverifikasi akan langsung ke menu utama, lalu dapat mengakses berkas laporannya. Next. Arsip bank sama seperti bagian leader di mana harus melakukan login terlebih dahulu, lalu ke menu utama. Bila diverifikasi akan dapat mengakses berkas laporan. Next. Lalu selanjutnya ada replenishment cashier atau kasir. Di sini mulai dari startnya, aktivitasnya itu menerima box cash order yang diberikan oleh administrasi. Lalu box cash order ini akan diterbitkan sebuah berita acara serah terima box yang akan dilakukan oleh kasir dan juga oleh scheduler atau petugas maintenance. Dan setelah diserahkan maka petugas scheduler dapat melanjutkan ke bagian pelaksanaan replenishment. Ada 6 entitas di sini. Yang pertama ada scheduler, administrasi, kasir, database, pimpinan, dan bank. Di sini kita akan dimulai dari melakukan pengajuan terlebih dahulu. Pengajuan pengisian yang dilakukan oleh scheduler lalu diberikan ke bagian administrasi. Lalu administrasi akan memberikan pengajuan cash box-nya ke kasir. Lalu ketiga, input kasir akan menerima pengajuan cashbox, lalu akan menginput cashbox-nya ke bagian database untuk sebagian laporan. Pengajuan input data cashbox pun dapat dilakukan oleh administrasi, lalu database dapat melakukan perekaman cashbox, lalu akan melakukan validasi terlebih dahulu ke scheduler. Lalu scheduler akan memberikan berita acara replenishment ke bagian administrasi. Setelah itu, bila diverifikasi langsung input berita acara replenishment ke database. Dan input berita acara tersebut dapat direkam di perekaman berita acara. Setelah itu, scheduler dapat melaksanakan replenishment-nya dan bagian pimpinan juga bagian arsip bank dapat mengakses data laporannya. Untuk kelas diagramnya. Next. Oke, sama seperti kelas diagram sebelumnya. Untuk petugasnya dapat dengan memuat konten NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan telepon. Dan memerlukan sebuah user atau identitas yaitu NIP dan password untuk melakukan replenishment. Yang ada syaratnya juga nomor order, tanggal, kode mesin, petugas 1 sampai 3 bila diperlukan, lalu tanggal isian.
Lalu mesin pun membutuhkan kode, lokasi, spesifikasi, keterangan, tanggal isian, dan tanggal cek. Selesai. Terima kasih untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alia Farahussadiko. Dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dari basis dari Bansos bagaimana dari menerjemahkan dari format ke UML, yaitu use case diagram. Nah, di sini ada use case diagram pengajuan Bansos, di mana yang pertama si petugas menerima surat pengajuan, lalu si petugas itu mengirim surat pengajuan. Kemudian dari surat pengajuan itu disampaikan kepada kepala dinas kabupaten. Kemudian kepala dinas kabupaten memberikan laporan juga hingga sampai ke kepala dinas provinsi. Kepala dinas provinsi menerima laporan, kemudian memberikan laporan kembali sampai hingga kembali ke si petugasnya. Yang kedua di sini ada use case diagram penerimaan bantuan, mana petugas dinsos yaitu mengirim barang, lalu kemudian dilanjut oleh kepala dinas kabupaten yaitu mendapatkan laporan. Setelah mendapatkan laporan, kepala dinas kabupaten memberikan laporan kepada dinas provinsi. Nah, dari kita menerima laporan dan kemudian laporan ini sampai di ACC, kemudian si petugas dinsos ini menerima surat pemberitahuan dan kemudian mengambil barang. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini ada use case pengeluaran barang, di mana di sini ada 4 aktor, ada petugas dinsos, petugas posko bencana, kepala dinas kabupaten, dan kepala dinas provinsi. Nah, dari sini dari petugas dinsos di sini ada mengirimkan barang, di mana nanti si barang ini akan diterima oleh si petugas posko. Nah, si petugas posko ini nantinya akan menerima bukti dan mengirim buktinya kepada si petugas dinsos. Nah, selain itu di sini ada kepala dinas kabupaten, di mana dinas kabupaten ini memberikan perintah, itu di mana perintahnya itu yang mengirimkan barang dan juga menganalisis laporan barang apa aja yang dibutuhkan. Lalu di sini ada kepala dinas provinsi, di mana dia yang menerima semua terkait laporan dari kepala dinas kabupaten, petugas posko, dan juga petugas dinsos. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada gambaran terbaru dari UML, yaitu ada sequence diagram. Sequence diagram di sini ada pengajuan bansos, di mana berawal dari petugas dinsos, yaitu melakukan proses pengajuan ke kepala dinas provinsi. Nah, di sini kepala dinas provinsi melakukan pemberitahuan ke gudang kabupaten. Apabila di ACC, maka proses pengiriman akan dilanjutkan kemudian sampai ke kepala dinas provinsi, sampai di ACC, dan kemudian penerimaan pengiriman barang ke Kesdiksos. Silakan dilanjut. Di sini ada juga yang dari penerimaan barang bantuan, di mana kepala dinas kabupaten memulainya menganalisis, kemudian analisis ini diproses. Apabila si analisis ini tidak menyesuaikan, maka akan ditolak. Apabila sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses pengiriman dari gudang kabupaten ke posko. Nah, posko ini nanti akan memberikan bukti, bagaimana buktinya, dilanjut ke laporan. Setelah laporan nanti ada ke menerima laporan. Boleh di-scroll? Nah, di sini juga ada sequence pengeluaran barang bantuan, di mana di sini dari petugas dinsos melakukan proses surat yaitu ke desa. Dari desa ini lalu menginput surat. Apabila suratnya di ACC, maka akan dilanjut ke gudang kabupaten. Nah, dari sini kemudian akan apabila telah selesai, maka akan akses laporan. Terus dari kecamatan akan memproses laporan dan menerima laporannya ke desa. Boleh dilanjut? Nah, di sini juga ada bagian dari activity diagram, di mana sebagaimananya di sini ada
login. Nah, dari si login ini apabila berhasil maka ada menu utamanya, lalu pemberitahuan, terus penerimaan barang, lalu apabila valid maka langsung akan ke laporan dan diterima. Next. Kemudian di sini ada aktivitas diagram penerimaan barang bantuan. Di sini apabila kita mulai login, ada menu utamanya. Setelah menu utama di sini ada surat bencana, lalu ke laporan. Next. Kemudian di sini ada sistem gambarannya di mana pengeluaran barang bantuan. Di mana di sini berawal dari login, setelah menu utama di sini ada analisis. Apabila analisis diterima, maka akan dilanjut ke barang. Setelah penerimaan barang akan ada bukti dari barang tersebut dan kemudian laporannya. Next. Oke, untuk selanjutnya dari kelas diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Aisri Rahayu, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari pengajuan barang bantuan. Nah, yang dimana ada yang pertama itu ada nama kelas dengan nama desa dan ada atribut ID desa dengan tipe data integer, lalu ada atribut nama desa dengan tipe data string. Lalu di sini juga ada metode dengan nama submit pengajuan bansos. Dari desa ini ada hubungan kelas ke kelas kecamatan, yang dimana ada atribut ID kelas, ada atribut ID kecamatan dengan tipe data integer. Yang kedua ada atribut nama kecamatan dengan tipe data string. Lalu ada metode dengan nama forward pengajuan. Selanjutnya hubungan kelas ke bidang bansos, yang dimana atributnya itu ada ID bidang dengan tipe data integer, atribut nama bidang dengan tipe data string, lalu di sini juga ada metode dengan proses pengajuan. Lalu hubungan kelas ke gudang kabupaten. Di sini untuk atributnya itu satu yaitu ID gudang dengan tipe data integer. Lalu ada metode yang dimana metodenya itu ada persiapkan bansos. Yang kedua juga ada metode distribusi bansos. Selanjutnya ke hubungan kelas ke kepala dinas kabupaten, yang dimana ada atribut ID kepala dinas dengan tipe data integer, lalu ada atribut nama kepala dinas dengan tipe data string. Dari kepala dinas kabupaten, hubungan kelas ke kepala dinas provinsi, yang dimana atributnya itu ada ID kepala provinsi dengan tipe data integer, atribut nama kepala provinsi dengan tipe data string, lalu ada metode dengan nama validasi pengajuan. Selanjutnya ada kelas diagram dari penerimaan barang bantuan, yang dimana kelas dengan nama kepala dinas kabupaten, yaitu dengan atribut ID kepala dinas dengan tipe data integer, atribut nama kepala dinas dengan tipe data string, lalu ada metode dengan nama validasi pengeluaran. Selanjutnya hubungan kelas ke gudang kabupaten dengan atribut ID gudang kabupaten dengan tipe data integer, lalu ada metode dengan persiapkan pengeluaran, dan yang kedua ada metode keluarkan bansos. Selanjutnya ada hubungan kelas ke posko bencana, yang dimana atribut ID petugas dengan tipe data integer, atribut nama petugas dengan tipe data string, lalu ada metode dengan nama terima bansos. Lalu dari posko bencana ada hubungan kelas ke kepala dinas provinsi, yang dimana atributnya itu ada ID kepala provinsi dengan tipe data integer, lalu ada atribut nama kepala provinsi dengan tipe data string, lalu dilanjut dengan metode yaitu validasi pengeluaran. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelas diagram dari pengeluaran barang bantuan. Nah, di sini nama kelasnya itu kepala dinas provinsi, yang dimana mempunyai dua atribut yaitu ID kepala provinsi dengan tipe data integer dan nama kepala provinsi dengan tipe data string. Ada juga metode dengan nama validasi penerimaan. Lalu hubungan kelas ke gudang provinsi, yang dimana atributnya itu ID gudang provinsi dengan tipe data integer dan dua metode yaitu persiapkan bansos dan distribusi bansos.
Dari gudang provinsi ada hubungan kelas ke petugas Dinsos yang dimana atributnya itu ada ID petugas dengan tipe data integer, atribut nama petugas dengan tipe data string, lalu ada metode dengan nama terima bansos. Dari petugas Dinsos ada hubungan kelas ke gudang kabupaten yang dimana atributnya itu ada ID gudang kabupaten dengan tipe data integer, lalu dua metode yaitu stok bansos dan terima bansos. Lalu dari gudang kabupaten mempunyai hubungan kelas ke kepala dinas kabupaten, yang dimana atributnya itu ada ID kepala dinas dengan tipe data integer, lalu nama kepala dinas dengan tipe data string, dan metode dengan nama validasi distribusi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dapat disimpulkan mengenai hasil dari dua kasus ini, diantaranya ada mengenai pengajuan mesin ATM, diantaranya dalam mengajukan mesin ATM dilakukannya ada pengajuan yang utama, terus kemudian ada order cash, selanjutnya setelah order cash ada penerimaan dari box cash order, dan kemudian dari hasil tersebut akan menerima laporan ke pihak pimpinan bank maupun pihak bank. Dan kemudian di sini ada pemeliharaan mesin ATM, di mana dari pemeliharaan mesin ATM ini bersambung dari yang sebelumnya, dari pengajuan pemeliharaan mesin ATM dilakukan dicek ke maintenance order, di mana dari divisi administrasi yang dilanjut dengan setelah diterimanya akan dilakukan laporan ke pihak pimpinan maupun pihak banknya. Kemudian setelah itu ada di bagian dari bansos, di mana yang pertama dari pihak bansos itu, di mana dari pihak bansos tersebut yaitu yang pertama ada pengajuan bansos yang terutama dari petugas bansos melakukan pengiriman surat dengan mengajukan ke pihak kepala dinas kabupaten maupun kepala dinas provinsi, dan kemudian dilakukannya penerimaan laporan, dan dilakukan dengan selanjutnya ada bagian dari penerimaan bantuan, di mana penerimaan bantuan ini si pihak petugas dinsos melakukan pengiriman barang dan lalu menerima barang, di mana proses tersebut ada bersambung dengan kepala dinas kabupaten, yaitu memberikan laporan dan dilanjut kepada kepala dinas provinsi. Yang terakhir di sini ada pengeluaran barang, di mana dari pihak petugas bansos setelah menerima barang akan dilakukan pengiriman ke petugas posko bencana, di mana petugas posko bencana apabila menerima barang akan mengirimkan bukti, dan hasil setelah bukti tersebut akan dikirimkan laporan ke setiap kepala dinas kabupaten maupun kepala dinas provinsi. Dan setelah itu laporan-laporan tersebut akan diterima dari pihak-pihak bersangkutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.